Mulai dari kami sore hari ini kita menyanyi dari nyanyian Mazmur nomor 105. Mazmur nomor 105 ayat yang pertama. Nyanyian Mazmur nomor 105 ayat yang pertama. Ucap syukur dan puji Hua. Sama-sama. Ucap syukur dan puji Hua dengan sembahyang dan berdoa dan muliakan namanya. Masukkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal melalui ciptaanmu yang begitu besar di bumi ini, dan Tuhan yang kami kenal melalui firman-Mu, Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami anak-anak-Mu bersekutu di tempat ini, di dalam rumah ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir dengan hadirat-Mu, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Memberikan firman-Mu bagi kami di sore hari ini. Terima kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dapat memberkati kami, memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti, sesuai dengan kehendak Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Nyanyi sekali lagi. Di sini diam dengan hormat, tunduklah semua tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Ayat 3. Datang dalam hati, sucikanlah dia akan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Kini tiba saatnya kami akan membuka sebagian dari firman Tuhan. Firman-Mu di sore hari ini Tuhan, kiranya Engkau buka hati pikiran kami untuk dapat mengerti dari firman yang kami baca di sore hari ini. Bapa, inilah kami, berkat firman ini dan berkati kami semua yang hadir di tempat ini dalam ibadah persekutuan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memilih satu bacaan dari Injil Markus. Injil Markus pasal 11 dari Injil Markus pasal 11 ayat 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau saudara-saudari sudah dapat, saya baca dan saudara-saudari bisa lihat di dalam Alkitabnya masing-masing. Judul atau perikop tertulis, Yesus mengutuk pohon ara. 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Berkuasa atas segala ciptaannya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
berdasarkan pembacaan kita di sore hari ini, di mana saya memilih satu bagian yang terambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan firman Tuhan ini juga tertulis dalam Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan Markus menulis ini secara tidak terlalu panjang, tetapi bahwa pohon ara itu ada buah. Tetapi ketika Yesus sampai di sana, kita bisa baca dari ayat selanjutnya. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Dan lanjut, sebab memang bukan musim buah ara. Ini belum musim buah ara, musim berbuah. Tetapi Yesus sudah dengan penuh pengharapan karena lapar. Yesus pergi dengan murid-muridnya, dan saat itu Yesus berharap bahwa ketika dia melihat buah ara ini, pohon ara ini punya daun banyak, Yesus berpikir bahwa ya, saya ke sana pasti ada buah. Tetapi ketika Yesus sampai di sana, tidak ada buah yang Yesus lihat atau Yesus ketemu di sana. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa pohon atau buah dari pohon kita bisa baca ini pernah terjadi dalam Perjanjian Lama, itu di dalam kitab Kejadian, tapi berbeda. Ini pohon pengetahuan baik dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perumpamaan lain Tuhan Yesus bilang begini, perumpamaan tentang pohon anggur. Jika pohon anggur itu ranting-rantingnya yang tidak berbuah, dia akan dipotong dan dia akan dibuang atau dicampakkan ke dalam api. Maju di depan juga tidak pernah. Tapi pada saat waktu tanggal 25 Desember malam, paginya dia tidak datang, tapi malam dia datang duduk paling depan sekali. Duduk paling depan. Ini kakak satu di depan ini tidak pernah sembahyang, tapi hari ini bisa sembahyang. Saya bilang, itu diri dia. Siapa tahu di rumah dia sering berdoa. Siapa tahu di rumah dia sering berdoa memuji Tuhan. Kita bilang, kakak tidak bisa. Ini karena apa? Karena ini orang antar daging babi dari rumah sana sudah bawa ke gereja. Ini malam Natal, ini orang makan babi. Terus orang berpikir, oh, di kompleks sana itu tadi ada masak ayam. Kan orang sudah periksa, apalagi Natal orang sudah periksa. Kok masak apa di situ? Dengar. Oh, di sini ada masak ayam. Terus dengar di sini. Oh, di sini ada masak potong babi. Sudah. Berarti malam ini tidak ada yang sudah bilang begini. Sudah. Hari ini pagi ini saya tidak makan sampai malam, karena malam kita makan bulu. Ada bagusnya kalau malam pas kita dapat makan. Tapi pas malam begini, karena kamu terlambat datang lagi, tidak dapat kebagian. Padahal dari pagi sudah tahan lapar sampai malam, berharap bahwa nanti malam kita makan. Jadi pergi ke gereja itu motivasinya itu bukan untuk beribadah, tapi datang karena hanya makan. Itu ada orang Kristen yang kayak begitu. Jangan-jangan di antara kita ada yang seperti itu. Datang ke gereja bukan mau datang beribadah, atau datang dalam persekutuan ibadah bukan hanya datang ke persekutuan ibadah, datang karena ada makan. Nah, itu yang salah. Ini sudah nih sebentar, ini ada makan ini. Saya tidak bisa makan, sudah pagi saya jalan-jalan kemana saja. Dan bisa tahu sore kita makan. Yang penting saya hadir dalam ibadah itu, saya makan. Tidak terpulang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari berdasarkan pembacaan ini saya mengajak kita untuk jangan kita memakai KTP orang Kristen, jangan kita menjadi orang Kristen yang berdaun rindang tetapi kita tidak menghasilkan buah yang kita dengar di sore hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus Tuhan sembah anugerahmu. Yang tidak ada
Yesus, berilah aku di dalam kasih-Mu teduh, terdiri dari Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kudus dan Kudus, Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Besar, Tuhan yang tidak ada taranya Bapa. Di sore hari ini kami telah memuji memuliakan Engkau serta kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami masih ada di dunia ini dan kami dihimpit oleh keinginan-keinginan duniawi yang selalu menghimpit kami. Tuhan, kami tidak sanggup untuk melangkah. Untuk itu Bapa kami selalu minta kekuatan daripada Engkau dalam setiap langkah kami Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, hari-hari kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Ayat yang kedua, pertama dan ketiga. Ini Yohanes 76 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Dunia dalam rawa payah. Sama-sama. dunia dalam rawa payah, berjuang terus. Kristus mana cahaya Injil kudus. Beri dalam lagu kita, bergembira berita. Satu saja Tuhan kita yang berembus, yang menunjuk ujung jalan dan hartalah, yang memimpin pekerjaan Raja Iman. Jangan urut cita-cita dunia yang bergembira. Satu saja Tuhan kita, Raja Salam. Saudara-saudari, arahkan hati dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang terus kekal sampai Maranatha. Amin. Demikian seluruh kehidupan kami di hari ini. Tuhan memberkati kita.